Assalamualaikum Sobat Football United. Ingin ngobrol ringan, membahas. Jadi kan lini tengah Manchester United, ini asumsi gue ya, ketika pemain-pemainnya sudah pulih, pemain-pemainnya sudah kembali, ini akan menjadi salah satu lini yang menurut gue menarik. Kenapa? Karena ada banyak kualitas ya, kualitas baru di sana, ada banyak kemungkinan, ada banyak persaingan di sana, ada juga rotasi-rotasi yang sangat mungkin akan terjadi di Manchester United, terutama ya di lini tengah itu tadi. Kehadiran Mason Mount, kehadiran Sofyan Amrabat, lalu juga situasi dengan Casemiro ya kan, yang ya sejauh ini masih belum bisa tampil optimal. Lalu juga situasi dengan Jadon Sancho ya di lini sayap dari Manchester United, termasuk juga dengan Christian Eriksen dan lain-lain. Menurut gua gimana ya, akan memberikan warna yang berbeda jika dibandingkan musim lalu. Proses pembangunan ulang Manchester United, katakanlah demikian, yang dipimpin oleh Erik ten Hag ini masih terus berlanjut. Dan lini tengah menurut gua ya punya peluang yang memberikan perubahan yang berbeda. Musim lalu bagaimana pemain seperti Fred yang juga tampil luar biasa, menjadi salah satu andalan bagi Manchester United, khususnya untuk Erik ten Hag ya, termasuk juga ketika dia harus mengimplementasikan strategi-strategi yang sesuai dengan karakter Fred, ini sering diperagakan dengan sangat menarik gitu loh. Dan kali ini dengan komposisi yang berbeda, ada banyak kemungkinan di sana, dan ini yang ingin gue obrol ringankan secara ringan amatiran. Ini salah satu formasi ya yang sangat mungkin bisa terjadi, di mana menggunakan format 4-2-3-1, format yang sangat sering ditampilkan oleh Manchester United sampai dengan musim ini. Ada perubahan di sektor pivot, di mana musim lalu seorang Christian Eriksen yang ditempatkan berpasangan dengan Casemiro, tapi dengan hadirnya Sofyan Amrabat, menurut gue ini membuka peluang ada pergantian di sana dari Christian Eriksen menjadi seorang Sofyan Amrabat. Sudah pernah dimainkan ya ketika Manchester United menghadapi Brentford, belum bisa tampil secara optimal karena Casemiro menurut gue tampil tidak maksimal ya, akhirnya digantikan oleh Christian Eriksen. Tapi namanya pemain sepak bola itu selalu gue katakan dinamis. Ada waktunya turun, ada waktunya naik. Ketika naik tidak selalu terus ke atas, ketika turun tidak selalu turun ke bawah ya. Kadang bisa naik, bisa turun. Dan menurut gue bisa jadi ya, ini akan dicoba lagi oleh Erik ten Hag, akan diimplementasikan lagi ya, diminta pemain untuk mengimplementasikan lagi formasi ini 4-2-3-1 dengan komposisi Casemiro dan Sofyan Amrabat di pivot. Lalu di depannya ada Anthony di kanan, Bruno Fernandes dan juga Marcus Rashford. Selain itu ada nama Mason Mount ya di formasi yang itu kan tidak ada tidak bisa diakomodir karena situasinya. Mason Mount ya tidak ada di posisinya gitu kan, karena ada Sofyan Amrabat dan juga Casemiro. Tapi ada kemungkinan lain. Ini kemungkinannya ya, dari 4-2-3-1 masih Sofyan Amrabat dan Casemiro di pivot, Bruno Fernandes digeser ke kanan, Mason Mount di tengah, dan di kiri Marcus Rashford. Ya, Mason Mount juga tentu saja bisa ditempatkan di kanan, tapi dia juga punya kemampuan untuk ditempatkan di posisi nomor 10. Sekalipun ini bukan sesuatu yang gue favoritkan, karena menurut gue Bruno Fernandes itu posisi terkuatnya ada di 10, di tengah, bukan di sebelah kanan. Tapi Erik ten Hag di banyak kesempatan memang memberikan kepercayaan kepada Bruno juga digeser ke sebelah kanan ya. Kemungkinan lain bisa juga 4-3-3 dengan Sofyan Amrabat sebagai gelandang jangkar. Lalu Casemiro serta Mason Mount ini didorong agak sedikit ke depan ya sebagai posisi nomor 8. Kedua pemain ini, lalu Bruno Fernandes ada di kanan, Rasmus Højlund penyerang tengah, dan di kiri ada Marcus Rashford. Posisi Casemiro ini tentu saja juga bisa diganti oleh seorang Bruno Fernandes, dan di sayap kanan ditempatkan seorang Anthony. Ini tergantung kebutuhan, tergantung lawan, tergantung juga ketersediaan. Tapi menurut gue ini merupakan salah satu
kemungkinan ya dari komposisi lini tengah Manchester United. Yang lainnya 4-4-2 Diamond, Sofyan Amrabat, gelandang bertahan ya, jangkar. Lalu di depannya ada Casemiro dan juga Mason Mount. Di posisi nomor 10 ada Bruno Fernandes. Di depan duet Rasmus Højlund dan juga Marcus Rashford. 4-4-2 Diamond ini juga cukup sering musim ini ya dimainkan oleh Manchester United, diinstruksikan oleh Erik ten Hag. Hanya saja komposisi yang gue sebutkan ini, seingat gue nih secara dengan amatir, nampaknya kok belum pernah dimainkan ya. Dan tentu saja sangat menarik melihat Sofyan Amrabat ditempatkan di jangkar, sementara Casemiro yang memang sebenarnya dari musim lalu kalau gue lihat dia juga punya kecenderungan untuk lebih naik posisinya ke depan ya. Ini bisa lebih leluasa, dengan maksud gue tidak harus cepat dalam melakukan transisi dari menyerang ke bertahan, karena ya Casemiro di beberapa kesempatan ada gimana ya, kalau gue melihat ada sedikit kelambatan gitu loh, karena ya kalau dia di posisi nomor 8 dengan Mason Mount, maka ada Sofyan Amrabat ini yang menjadi peran vital di sana ya, yang bisa menjaga keseimbangan pertahanan dari Manchester United, menjadi perisai dari lini belakang Manchester United. Dan di depannya ada Bruno Fernandes di posisi terbaiknya, posisi nomor 10, dan di depan ada duet striker. Kemungkinan lain ini 4-1-4-1 bisa juga dimainkan. Sofyan Amrabat ya bermain di gelandang jangkar, ini yang sempat dimainkan juga oleh Casemiro tapi tidak secara optimal ya dimainkan oleh Casemiro, karena sekali lagi sih ada kelambatan dalam tanda kutip ketika dia harus covering area yang sangat luas nih. Berbeda dengan Sofyan Amrabat di kesempatan ketika dia ya mungkin inverted dari back, ataupun juga terakhir ketika menghadapi Brentford, menurut gue lebih tangguh nih kemampuan dari Sofyan Amrabat. Lalu di depannya ada Bruno Fernandes dan juga Mason Mount ya. Ya tentu saja dengan posisi seperti ini juga Bruno Fernandes dan Mason Mount tetap diharapkan bisa melakukan transisi yang cepat nih dari bertahan ke menyerang, dan juga sebaliknya dari menyerang ke bertahan. Dan di kanan ada Anthony, di kiri ada Rashford ya sebagai winger serang, dan di depan ada Rasmus Højlund. Menurut gue ini juga menjadi salah satu kemungkinan. Banyak sekali kemungkinan ya dari lini tengah Manchester United. Sekali lagi syarat utamanya adalah ketika pemain-pemainnya tersedia. Dan ini juga memberikan menurut gue hal yang bagus. Gue tidak melihat bagus dalam arti begini, bagus dalam arti Erik ten Hag punya banyak pilihan nih. Tinggal disesuaikan dengan kondisi tim, dengan kondisi lawan, strategi apa yang diturunkan, sehingga ya mungkin Manchester United tidak akan memiliki formasi yang pakem, yang kaku 100% gitu loh. Segala sesuatunya bisa menyesuaikan keadaan di atas lapangan, termasuk juga keadaan diri sendiri juga lawan. Dan menurut gue ini sesuatu yang bagus. Yang gue harapkan juga pemain mereka bisa memahami situasi ini. Tidak semua pemain akan memiliki menit bermain yang tinggi yang sama, karena ya pilihannya sangat banyak. Dan di sisi lain juga ada hal positif lainnya, itu adalah persaingan kompetisi di Carrington, terutama untuk di lini tengah untuk memperebutkan 1-2 tempat atau berapapun itu, ini akan semakin keras gitu loh. Sehingga pemain mau tidak mau dia harus berada di level yang tertinggi, di kapasitas yang tertinggi. Dia harus bisa memacu dirinya sendiri untuk tetap berada di di permainan yang top ya, yang tinggi. Karena kalau tidak ada pemain lain tentu saja yang bisa menggantikan. Dan ini bukan hanya pemain yang 11 di atas lapangan, tapi juga pemain yang berada di bangku cadangan. Dan kalau gue melihat ya komposisi lini tengah Manchester United, ada Sofyan Amrabat, ada Mason Mount, ada Bruno Fernandes, ada Christian Eriksen, ada Ahmad, ada Casemiro, Facundo Pellistri, Donny van de Beek, Kobbie Mainoo, Scott McTominay, Hannibal Mejbri. Ya pemain-pemain muda juga menurut gue mudah-mudahan akan terpacu, seperti kayak Hannibal Mejbri, Kobbie Mainoo, untuk bisa mendapatkan kesempatan ya kan dimainkan oleh Erik ten Hag. Karena Erik ten Hag seperti sering gue bahas, dia ini tidak hanya sekedar memberikan kesempatan menit bermain untuk pengalaman, untuk menambah jam terbang, tidak. Tapi siapapun pemain yang dimainkan di atas lapangan ini memang yang diharapkan bisa berperforma yang bagus, sehingga bisa memberikan kontribusi yang maksimal juga terhadap
permainan dan juga hasil Manchester United, tidak peduli itu pemain senior maupun juga pemain muda. Lalu di lini depan ada Anthony Martial, Marcus Rashford yang ya tentu saja bisa juga dimainkan di lini tengah sayap sebelah kiri ya. Garnacho, Anthony, Soletire dan juga Rasmus Højlund. Balik lagi ke lini tengah ya. Oke, kalau pemain muda menurut gua ya mereka mau tidak mau akan mencicipi persaingan yang keras. Cuma menurut gua dengan kehadiran pemain-pemain baru, Mason Mount, Sofyan Amrabat, gua melihat akan ada peran yang berbeda untuk beberapa pemain senior. Gue tidak mengatakan kalau mereka ini akan tersingkir, tapi mereka akan memiliki peran yang berbeda, di mana mungkin perannya ini lebih ke pemain pengganti, pemain yang bisa memberikan impact yang lebih bagus di atas lapangan, terutama ketika permainan tidak bagus nih, ataupun ada individu-individu yang tidak bermain secara maksimal. Pemain siapa itu? Menurut gue ada dua ya. Ada Scott McTominay, sudah dibuktikan ketika menghadapi Brentford. Dan sebenarnya tidak begitu banyak berubah karena musim lalu pun juga Scott McTominay tidak sering menjadi pilihan utama. Justru yang besar menurut gue yang akan mengalami perbedaan ini adalah seorang Christian Eriksen. Di mana musim lalu Christian Eriksen ini menjadi pemain vital, pemain pilar bahkan dari awal musim ya. Ini kan juga terkait situasi Manchester United yang gagal mendapatkan Frankie de Jong. Lalu ada posisi yang harus diadaptasi oleh Christian Eriksen, menempati posisi pivot berduet dengan Casemiro ya kan. Dan dari awal musim tampilnya luar biasa menurut gue. Sampai dengan ya sekitar tahun baru kan dia mengalami cedera parah yang harus mendatangkan Marcel Sabitzer. Tapi sebelum itu memang dia menjadi tulang punggung menurut gue di lini tengah Manchester United bersama dengan seorang Casemiro. Dan gue melihat ya musim ini ada peran yang berbeda, ada peran yang digeser dari seorang Christian Eriksen dari pemain utama ya, dari pemain vital menjadi pemain pengganti yang menurut gue perannya juga vital gitu loh. Karena ya seperti ketika menghadapi Brentford contohnya, Casemiro tidak bisa bermain maksimal, maka Christian Eriksen bermain dan diharapkan memang bisa merubah kualitas lini tengah. Dan itu bisa dimainkan dengan bagus oleh pemain senior ini ya, yang pernah membela Brentford, pernah juga membela Tottenham Hotspur, pernah membela Ajax juga. Christian Eriksen juga gue lihat bisa bermain di beberapa posisi, pemain pivot, dia juga bisa bermain di nomor 10 dan juga bisa bermain sebenarnya di area serang sebelah kiri. Dan ini sering dimainkan oleh Christian Eriksen ketika dia masih bermain di Brentford. Cuman menurut gue ya, untuk posisi nomor 10 kayaknya enggak untuk Christian Eriksen. Dia akan lebih sebagai gelandang pivot nih. Mungkin dia akan berduet dengan Sofyan Amrabat, bukan tidak mungkin dia juga akan kembali berduet dengan Casemiro, tergantung situasi sekali lagi di atas lapangan dan juga antara Manchester United dan juga lawan gitu loh. Cuman intinya gue menilai akan ada peran yang baru bagi Christian Eriksen. Kurang lebih demikian bagaimana Sobat Football United ya. Akankah ada pemain lain yang memiliki peran baru? Bisa drop di kolom komen. Atau formasi mana nih yang tadi yang gue paparkan itu kan ada 4-1-4-1, ada 4-3-3, ada 4-2-3-1 dengan pemain tengah yang macam-macam itu ya. Menurut Sobat Football United ada yang mungkin dirasa cocok ya. Siapa komponen pemain-pemainnya, komposisinya siapa saja. Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.